Yang saya hormati Ketua Al-Aziznu Al-Habib Ad-Doktur Ali Hasan Al-Bahar. Apapun penelitian yang dilakukan oleh orang, apapun tesis-tesis dibuat oleh orang, walau aftal muftun, saya tetap berhusnudzon bahwa beliau Habib Ali ini adalah min dzurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu memang salah satu alasan saya meminta beliau menjadi Ketua Al-Aziznu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, begitu kuatnya pengaruh para Habib Ba'alawi ini di tubuh PBNU. Ternyata mereka memegang posisi-posisi terpenting di PBNU. Tercatat ada 9 nama yang ada di dalam tubuh NU. Ya, pantas saja semua yang berbeda pandangan dengan PBNU dipecat. Contohnya sekarang marak ya beredar isu Ketua LBM Banten Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dipecat dari PBNU. Di era kepengurusan PBNU Gus Yahya ya, ada 9 nama tokoh Habib ya yang ada di dalam PBNU yang sangat berpengaruh, yakni Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan, Habib Jen Umar bin Smith dari Jakarta, Habib Abdurrahman Assegaf dari Makassar, lalu Habib Lutfi bin Ahmad Alatas dari Jakarta, terus Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf dari Surakarta Solo ya, Habib Ahmad Al-Habsi dari Pasuruan, Habib Muhammad Hussein Al-Idrus dari Sulawesi. Sementara itu ada 2 Habib di jajaran Tanfiziyah, yakni Kiai Haji Sayyid Muhammad Hilal Al-Aidid ya, dari Yogyakarta, Habib Abdurrahman Al-Qadir bin Akil dari Jakarta ya, sebagai Wakil Sekretaris Jenderal. Habib Qadir sebelumnya menjadi Ketua Lembaga Bantuan Hukum LBH ya, pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor. Jadi sangat berpengaruh sekali nih. Makanya kajian nasab itu nggak bakalan terjadi, gara-gara beda pandangan. Apa sebenarnya ya? Ya, siapakah yang tega ya, berani ya memecat ya orang-orang yang sangat berpengaruh terhadap NU hanya gara-gara ada beda pandangan ya, bahwa menurut Kiai Haji Imaduddin Usman, klan Ba'alawi yang dari dulu ada di Indonesia itu bukan min dzurriyyatir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katakan rekomendasi rapat di PBN itu ingin Anda diberhentikan. Katakan rekomendasi rapat di PBN itu ingin Anda diberhentikan. Saya siap. Mohon maaf, ini terpaksa saya ngomong, makanya saya akan bilang Saya tetap akan jadi NU walaupun tanpa ada jabatan. Dan asal Anda tahu ya Pak, masalah ini sampai dibahas di rapat gabungan PBNU. Tapi saya tidak perlu bocorkan di sini ya, supaya Anda tahu bahwasanya ini sudah sampai dibahas dalam tingkat rangkat gabungan, bahwa Anda betul-betul tidak disetujui mengadakan hal yang seperti ini. Dan ini saya kira tidak untuk konsumsi publik ya, karena suratnya belum dikeluarkan. Tapi saya ingin katakan bahwa di kalangan PBNU rapat harian sudah ada rapat gabungan dan sudah dibahas masalah ini. Tidak ada yang menyetujui pemikiran Anda. Anda bisa cek ini.
ada yang ikut rapat. Kemudian, tapi ini belum waktunya saya keluarkan karena ini masih ada beberapa pertimbangan. Warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah, salatan wassalaman ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah alladhi wulida fi Makkah al-Mukarramah wa dufina bil Madinah al-Munawwarah la nabiyya ba'dah. Ya Hayyu ya Qayyum ya Hannan ya Mannan ya Dayyan ya Sultan ya Dzal Jalali wal Ikram. Amma ba'du faya ashabal fadail. Gedung PBNU Jakarta Pusat, kita berdoa mudah-mudahan Nahdlatul Ulama semakin memberikan manfaat di dalam peradaban dunia ini dalam menciptakan keharmonisan dan perdamaian di tengah-tengah dunia. Karena ini adalah tradisi Islam Nusantara. Ini penting karena Islam Nusantara adalah tipologi Islam yang sudah terbukti memiliki kesaktian. Tipologi Islam yang telah terbukti memiliki imunitas komunal di dalam menjaga dirinya dari serangan budaya-budaya asing. Kenapa saya katakan bahwa Islam Nusantara ini memiliki kesaktian? Karena Islam Nusantara ini dibangun oleh para wali songo, ditopang oleh kerajaan Majapahit Islam atau Kesultanan Demak. Tapi ketika Kesultanan Demak itu hancur, tradisi-tradisi Islam Nusantara tidak ikut hancur. Kita dijajah ratusan tahun oleh Belanda. Tapi ketika Belanda pergi, tidak ada budaya-budaya Belanda diasimilasi dalam tradisi-tradisi keagamaan Islam Nusantara. Bahkan posisi ulama-ulama Nusantara hubungannya dengan Belanda adalah posisi oposisi diametral. Tidak ada ulama-ulama Nusantara yang mau bekerja sama dengan Belanda. Tidak ada ulama-ulama Nusantara yang muktabar yang mau jadi mufti Belanda. Makanya pangkat mufti Belanda diberikan pada imigran muslim lainnya. Tidak ada budaya-budaya di dalam tradisi keagamaan Islam Nusantara yang ada kaitan dengan tradisi Belanda. Ulang tahun Ratu Wilhelmina, pesantren-pesantren, para kiai-kiai zaman itu tidak ada yang mau ikut instruksi Belanda untuk mengadakan ulang tahun Ratu Belanda. Tidak ada destinasi-destinasi ulama-ulama Nusantara, basic pesantren yang mengadakan ulang tahun Ratu Wilhelmina. Inilah Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, yang saya katakan bahwa Islam Nusantara sebagai sebuah konsep yang dimunculkan Nahdlatul Ulama 2015 memang telah terbukti memiliki kesaktian-kesaktian dan imunitas komunal. Bahkan tahun 1927 Muktamar NU itu masih mengambil sebuah keputusan muktamar bahwa menggunakan dasi, celana panjang, jas itu hukumnya haram. Kenapa haram? Karena ini tasyabuh dengan Belanda. Ini adalah upaya perlawanan dari kalangan Nahdliyin ketika itu kepada hegemoni penjajahan Belanda. Tahun 40-an Kiai Wahid Hasyim mendobrak keputusan itu. Beliau menggunakan jas, menggunakan dasi, menggunakan celana panjang.
Ansor kita pada ikut Kiai Wahid Hasyim. Akhirnya pada Kombes di Kudus Ansor itu Kiai Asnawi Kudus marah-marah di arena Kombes karena anak-anak NU yang dari Ansor pakai celana panjang. Setelah merdeka tahun 50-an, Kiai Saifuddin Juhri bertemu dengan Kiai Asnawi Kudus. Dalam keadaan Kiai Saifuddin Juhri menggunakan jas yang rapi, dasi dan celana panjang. Ketakutan Kiai Saifuddin Juhri, jangan-jangan nanti saya dimarahin lagi, kayak seperti Kombes Ansor tahun 38 itu. Ternyata kata Kiai Asnawi Kudus, dulu saya haramkan menggunakan dasi, jas dan celana panjang karena tasabuh bil kufar, tasabuh dengan Belanda. Kalau sekarang menggunakan celana panjang itu bukan tasabuh dengan Belanda, tapi tasabuh dengan Kiai Wahid Hasyim dan Insinyur Soekarno. Akhirnya dihalalkan itu kama qala Syekh Asnawi Kudus. Setelah merdeka pula, ajaran-ajaran Nahdlatul Ulama yang merupakan kristalisasi pelembagaan dari ajaran-ajaran Wali Songo yang kemudian di 2015 kita kenal juga dengan istilah Islam Nusantara, telah mampu beriringan dengan Pancasila dalam menciptakan bangsa dan negara Indonesia dalam ketentraman yang tiada tara. Memang ada beberapa masalah di sana, tetapi relatif semua itu bisa untuk ditangani oleh kebangsaan kita yang mayoritas muslimnya adalah Muslim Nahdlatul Ulama, Muslim Islam Nusantara, Muslim daripada ajaran-ajaran Wali Songo. Maka ketika kita hari ini ingin ikut serta dalam rangka menjaga ketertiban dunia, sudah saatnya Nahdlatul Ulama membawa konsep Islam Nusantara ini bukan hanya ke level nasional, tapi juga go internasional. Sudah saatnya Nahdlatul Ulama tablighu mafahimi Islam Nusantara ila jami'i anha'il alam, untuk menyebarkan konsep Islam Nusantara ini ke seluruh semesta raya. Kita ajak seluruh agama-agama di dunia agar mempunyai konsep yang sama dengan Nahdlatul Ulama, yaitu dasar tawassut, tawazzun dan i'tidal. Dan kita ajak seluruh konsep-konsep dasar negara di dunia ini untuk mengikuti konsep dasar Pancasila, di mana seluruh agama, seluruh etnis dan suku di dalamnya dilindungi oleh bangsa negara itu sendiri. Banyak orang atau kelompok komunitas yang ingin menyebarkan, membangun peradaban di dunia ini. Yahudi mempunyai konsep protokol Zionis. Dia ingin mengembangkan peradaban dunia menurut konsep Yahudi. Saudi, dia memiliki mafahim al-Wahhabiyah, bagaimana peradaban dunia Islam dibentuk di dalam tradisi-tradisi Wahabi. Lalu Nahdlatul Ulama, ketika kita ingin berperan di dalam membangun peradaban dunia ini, konsep apa yang kita miliki? Konsep yang kita miliki adalah konsep Islam Nusantara.